Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kartasura beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak karyawan yang kami hormati dan kami muliakan, orang tua, siswa. Ini orang tua semuanya nggih. Tidak ada yang wali toh. Kadose mboten, kadose orang tua semuanya. Mudah-mudahan selalu mendapat barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah dan terlimpah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sami sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Sing teng pingking nggih sehat nggih? Alhamdulillah. Guru-guru pingking nggih sehat nggih? Alhamdulillah. Nah, sehat itu karena sehat itu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau sakit dahar niku nggih rekoso nggih to nggih? Nggih, ajeng dahar arem-arem niku untune lara ya rekoso nggih. Ngoten Pak Pram nggih? Nggih. Mumpung enten daharan monggo dipun dahar, mboten napa-napa, santai mawon. Niki jam 8 mengke jam rampungnya jam pinten mengke? 10. Wah, mungkin diprotes sanese mengke. Jam 10 napa jam 11? Wah, nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita itu hidup sudah berada di alam yang ketiga. Ya, hidup di dunia ini itu sudah di alam yang ketiga. Kok cepet men Pak? Alam langsung ngerti-ngerti alam ketiga niku. Iya. Alam kedua napa? Alam kandungan. Alam kandungan. Terus alam yang pertama. Ayo, niki wonten bedhekan gandeng wonten duwite, sakniki keren duwite. Soalnya masalah ilmu niki gitu. Kalau wau kan masalahnya golek murid. Pripun? Ini di Al-Qur'an ada loh ya. Ada yang tahu, ibu-ibu? Kita buka surah Al-Insan ayat 1. Ya, sing beto HP dipun bikak nggen Quran ini nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang
manusia itu, bukankah telah ada manusia itu khin minad dahr, ya, yaitu waktu di masa. Jadi manusia itu sudah berada di masa kapan? Lam yakun syai'an madhkura, waktu yang belum bisa disebut. Jadi ada waktu yang belum bisa disebut, itu kita sudah ada sebelum masa kandungan. Nah, dalam biologi ada yang namanya sperma, nggih. Saya tanya, sperma itu hidup atau mati? Hidup. Berarti kan kita hidup kan, nggih? Iya, sesuai dengan surah Al-Insan ayat 1. Nah, Quran iki lho nggih, kula mboten ngarang lho nggih. Wah, iki mosok. Iya, jadi sperma itu hidup. Kita itu sudah ada. Maka alhamdulillah kita bisa hidup di dunia. Nah, sebab ketika sperma itu hidup, jumlahnya ketika seseorang mengeluarkan sperma keluar itu ribuan jumlahnya, dan itu banyak yang mati. Malah sekarang hampir semuanya mati semua. Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh keluar mati kan gitu. Gitu nggih. Kita ini termasuk alhamdulillah bisa hidup. Maka alhamdulillah kita bisa hidup, kita bisa sehat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu apa nggih? Nggih. Coba yang mati. Jadi kehidupan banyak yang matinya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ayat yang saya baca di awal pertama tadi, yaitu surah Ar-Rum ayat 54, itu terkait dengan surah Ar-Rum ayat 54. Niki kalau saya bacakan ayatnya, surahnya biar jelas. Nanti kalau pulang ditanya sama bapaknya, saya sama ibunya, Pak, Bu, aku mau pengajian, iki lho oleh-oleh, kan gitu. Nah, supaya apa? Oh itu loh, surah ini, ayat ini, kata ustadznya kayak begitu. Jadi ada oleh-olehnya. Surah apa? Ar-Rum ayat 54, itu proses kehidupan. Bunyinya gimana? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kamu semua dari yang lemah. Nah, jadi kita itu dulunya itu lemah. Lemah itu siapa? Yang lemah, yaitu berbentuk sperma. Sperma itu kan lemah sekali. Seperti saya katakan tadi, hidupnya hanya berapa menit, berapa detik kan gitu kan. Makanya dalam ibu-ibu KB yang pakai spiral, itu kan dipakai spiral supaya bagaimana? Jalannya lama. Kalau jalannya lama terus bagaimana? Mati, kan tidak bisa membuahi. Nggih ta nggih? Nggih napa nggih ibu-ibu? Nggih. Niki sing KB kayak KB. Napa? Penyuluh keluarga berencana rek ngaten niku nggih. Nggih. Soalnya ibu-ibu biasanya jadi penyuluh keluarga berencana. Itu sehingga lama, akhirnya mati, tidak jadi membuahi, kan gitu. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka jangan sampai kita itu mumpung hidup di dunia kok dulunya paling juga sperma, lemah, paling yang menjijiki, kan gitu kan nggih? Makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh besar kepala, kita tidak boleh bagaimana? Angkuh. Nah, apalagi angkuh dengan Allah. Karena apa? Kita berasal dari sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah. Nah, ini proses manusia. Sebenarnya proses manusia ini tidak hanya di dalam Al-Quran, ya.
Karena apa? Karena sebenarnya di Jawa, adat Jawa itu pun ada proses kehidupannya juga. Ya, jadi proses kalau dalam Islam, proses kehidupan dalam surah apa? Ar-Rum ayat 54. Tetapi dalam Jawa, proses kehidupan itu di mana? Pernah mendengar mocopat? Siapa? Simbah-simbah saat nanti apa? Okay? Mocopat nih Mbak. Bapaknya apa mocopat? Mocopat tahu ya mocopat ya? Guru basa Jawa ini biasanya apa? Ibu-ibu yang basa Jawa apa ya mocopat nggih? Nah, itu yang pertama apa mocopat itu? Apa? Mocopat. Yang pertama apa? Nah, Mas Kumambang. Mas Kumambang, emas itu berharga, kumambang itu belum punya kelamin, belum jelas kelaminnya. Jadi pertama kali itu di sini. Itu menurut adat Jawa. Nah, ketika ada di sini, ya, makanya ada emas berharga. Ada yang katakan kumambang itu asal dari kumbang. Kumbang itu ngeng, atau nggih? Bunyi terus kan nggih? Nah, itulah keadaan ibu-ibu kalau sedang hamil banyak merengeknya. Nggih napa nggih, Bu? Biasanya apa kalau merengek-rengek itu namanya apa, Bu? Nyidam. Makanya kalau apa itu ibu-ibu nyidam itu biasanya namanya Mas Kumambang. Karena apa? Ada yang berharga sehingga apa? Banyak merengek-rengek nyidam. Nah, ngeten iki. Nggih ta nggih? Enten sing mboten nyidam? Enten sing ngebu enten ngebu. Itu yang kedua, tiga. Nyidam itu biasanya yang pertama, ngoten nggih? Wah, nggih pertama niku arep mase wah wis ora iso obah. Njaluk apa wae kudu roti. Itu namanya Mas Kumambang. Kemudian yang kedua apa? Mijil. Mijil itu lahir. Nah, setelah tadi itu kemudian lahir ke dunia. Makanya namanya mijil. Keluar. Setelah mijil sinom. Nah, sinom parijoto. Itu namanya pas waktu keluar goro-goro. Gitu nggih? Nah, jadi sinom kenapa sinom? Karena saat sinom itu masih muda, perlu adanya bimbingan. Sinom itu masih anak umur SD, ya umur SD. Maka ketika SD itu ya jangan dimarah-marahi karena kalau dimarahi nanti akan patah semangatnya. Makanya ketika SD itu harus betul-betul diarahkan, disekolahkan yang baik karena masih sinom, masih muda. Kalau ini tidak dilanjari itu nanti akan mudah patah. Iya kan? Sinom itu kan daun yang masih muda itu loh. Nah, daun yang masih muda itu namanya sinom. Nah, kemudian setelah sinom apa? Yang keempat apa? Kinanti. Kinanti itu di kanti. Nah, ini anak-anak SMK. Anak-anak SMK perlu bimbingan. Karena apa? Saat ini anak-anak dalam keadaan apa? Pubertas. Umur las-lasan. Ketika umur las-lasan itulah kinanti. Di kanti kan gitu. Diajak ke sana, dibimbing, diajak pengajian gitu. Ya nanti suatu saat hari Ahad ini kalau bapak ibunya nggak berangkat banyak, ya nanti anak-anaknya diajak sekalian. Ayo Le, sekalian tak ajak pengajian. Anaknya diajak nggak apa-apa ya Pak Kepala nggih. Oh nggak apa-apa. Besok yang akan datang anaknya diajak untuk pengajian sekalian gitu loh. Di kantin namanya. Nah, setelah kinanti apalagi? Asmorondono. Asmorondono itu sudah ada tumbuh rasa cinta. Itu umurnya berapa? Umurnya sekitar ya hampir 20-an, 17 ke atas.
sweet-sweetan. Nah, sweet-sweetan ya. Ini kalau sudah itu namanya asmarandono, sudah senang dengan sesama jenis. Lawan jenis nggih. Ngapunten. Nah, itu nanti kalau itu LGBT gitu. Nah, harus hati-hati jangan sampai LGBT gitu. Itu harus juga dibimbing. Itu namanya apa? Asmarandono. Setelah asmarandono apa? Gambuh itu kalau sudah ada jodoh, yang disenangi sudah ada, kira-kira cocok, maka dinikahkan. Namanya gambuh, digambuh gitu loh. Makanya kalau sudah ketemu jodoh, segera untuk dinikahkan. Ngerti nggih? Iya, biar apa? Tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi urut-urutannya gitu. Nah, setelah nikah kemudian apa? Dandang gulo. Dandang gulo itu senang-senang. Wis duwe bojo, duwe anak, duwe omah, duwe pangkat jabatan. Entenge mung seneng karo seneng. Nggih napa nggih? Nggih. Duwe anak, bojo, wis pendak anggere dina Minggu ki mung eneng mung giling ae. Nggih ta nggih, Mbak? Anaknya berapa? Oh belum. Iya, makanya ini yang datang ini kan sepuh-sepuh semua. Karena apa? Yang masih muda-muda itu biasanya sama healing biasanya. Jadi kalau umurnya itu nanti misalnya umur 30-an itu ya, umur 30-an itu nanti punya anak, punya istri, udah sukanya hanya healing. Itulah namanya dandang gulo. Gulo itu kan manis. Anenge mung seneng karo seneng. Nggih napa nggih? Nggih. Iya, itu Jawa itu seperti itu. Nah, setelah itu adanya hanya seneng saja, pokoknya ngger wis neng ndi-ndi pokoknya mbuh ae neng panganan mbuh ora, penting seneng kan gitu. Itu kalau punya anak, punya rumah, punya suami, punya istri ada senang. Itu namanya dandang gulo. Nah, setelah itu dandang gulo baru apa? Durmo. Durmo itu suka weweh, suka memberikan dalam keadaan. Pernah ada pewayangan Durmo Gati nggih? Nah, Durmo Gati ngertos? Nah, itu kan sterik to nggih. Itu kekuatannya luar biasa. Itu umurnya 40-an. Kalau sudah umur 40 itu wayahnya Durmo, sukanya weweh, suka memberi. Itu umur 40 tahun. Suka menolong. Itu puncak-puncaknya karir. Itu 40 tahun. Nanti saya sebutkan nanti dalam ayat yang saya kaitkan ya. Itu kalau umur 40 tahun. Ini nanti bukannya politik loh, bukan loh ya. Bukan politik loh, nggih ngono dikira politik mboten. Jadi umur 40 tahun itu puncak-puncaknya Durmo. Ya. Karena dia itu karirnya saat itu betul-betul menjadi kepala sekolah misalnya kan gitu, paling tinggi kan begitu. Terus sudah apa punya anak, punya serba, maka dia Durmo, suka memberi, suka membantu, dan saat itulah puncak-puncaknya keahlian, puncak-puncaknya apapun di situ itu kematangan. Nih. Nah, setelah Durmo baru apa? Jangan gambuh lagi, ya itu susah nanti. Berdurmo gambuh lagi, wah saya nggak mau pangkur kok. Nah, kalau setelah Durmo apa? Wayahnya mungkur, sudah kuat, umur 40, baru setelah itu pangkur. Pangkur itu apa? Wayahe mungkur, untune mulai copot, anggere maem wis mulai bal-balan. Nggih ta nggih? Nggih, rambutnya sudah mulai putih, mulai ditutup. Nah, gen mboten tok kalau itu sudah pangkur. Nggih napa nggih? Nggih. Mulane 50 senenge nganggo iket gen ra ketok yen kang. Nah,
Makanya kalau pangkur itu umurnya sudah 50-an itu namanya sudah pangkur. Wayahnya mungkur, eneng mung loro-loro arep mangan kacang asam urat, arep tuku sate darah tinggi. Nggih napa nggih? Nggih, kok nggih ngaku ngoten lho. Itu kalau udah 50-an tahun, kalau 40 tahun tadi apa? Tur mau kuat-kuatnya, apapun dihabiskan. Sate nggih bleng, nggih napa nggih? Wis ora gagas makanan apapun karena saat itu masih kuat. Tapi kalau sudah 50 itu namanya sudah pangkur, wayahe mungkur. Nah, maka harus hati-hati kalau sudah 50 tahun. Umurnya sudah 50 tahun semuanya? Sudah nggih? Nggih, Pak Pras usia sekolahnya berapa? Baru 17 tahun. Nah, ini. Jadi ini kalau sudah 50 itu wahyu itu, maka pangkur. Setelah pangkur baru apa? Megatro itu 60-an ke atas. Kalau sudah 60-an, maka Rasulullah meninggalnya kan umur 63 tahun nggih. Nggih, hati-hati. Kalau sudah 60 tahun ini tinggal bonusnya. Setelah itu terakhir apa pocong. Nah, itu dalam Jawa. Dipocong terakhir. Gini apa nggih? Jadi ada 11 tembang, itulah perjalanan kehidupan menurut Jawa. Dibentuk dalam Mocopat. Nah, dalam Al-Qur'an itu dibentukkan dalam apa? Surah apa tadi? Ar-Rum ayat 54. Yang pertama, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kamu dari lemah. Summa min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah menjadi kuat. Kuat umur berapa? 40 tahun. Nah, coba dibuka surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Ya. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidaini wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tualah yang telah berjasa adanya kita. Yang berjasa siapa, Pak, Ibu? Orang tua. Kita ada ini jasanya siapa? Orang tua. Kalau orang tua kok tidak nikah, ada nggak kita? Enggak. Ya atau enggak? Kalau orang tua kita, bapak ibu kita tidak membimbing kita, kira-kira kita masih hidup atau tidak? Tidak. Ketika lahir cenger itu dibiarkan sama orang tua, kira-kira hidup tidak? Hidup tidak? Tidak. Karena apa? Tidak digantikan. Lahir tinggal yang sampah, pergi orang tuanya. Kira-kira hidup enggak? Tidak. Maka kita itu hidup karena jasa orang tua, jasa ibu dan bapak, gitu loh. Itu. Maka kita diperintahkan untuk ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini. Ya. Terus wa hamluhu.
Wa fisaluhu salasuna sahron. Tapi sebelumnya hamalat ummu kurhan wa wadu'athu kurha. Ibunya mengandung semakin hari semakin berat. Sing rekoso sinten? Yang menderita siapa? Ibu. Yang menderita siapa? Ibu menderita mboten? Ibu mengandung menderita apa mboten? Saestu. Seneng napa menderita? Seneng napa menderita? Kok menderita napa seneng? Nggih menderita, Pak. Lho kok menderita? Ah pripun wong hamil itu mau tidur miring, ya kok ya miring, kesel, arep mengkurep ya kaya timbangan. Arep nang WC wae ya dijak, mboten saged diselehke. Nggih to nggih? Itu menderita. Bapake ora patek enggak, gas. Maka menderita. Maka di sini disebutkan hamalathu ummuhu, yang menderita hanya ibu. Tetapi bapaknya bagaimana? Bapaknya tadi yang berjasa, kan gitu. Kalau tidak ada jasa bapak, kira-kira jadi anak tidak? Enggak kan? Nah, makanya yang berjasa bapak, yang menderita ibu. Nah, ini ayatnya gitu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Yang menderita ibu. Makanya yang berangkat, yang datang adalah ibu. Karena apa? Dulu ingat menderita. Gitu apa nggih? Nggih, nah bapak-bapak rapat ora wuh karena apa? Hanya jasa saja. Nah, ini. Terus wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahran. Mengandung dan menyusui 30 hari. Ini ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Apa? Di mana anak lahir itu paling cepat bisa hidup jika berumur 6 bulan. Ya. Kenapa kok 6 bulan? Karena di sini salasuna syahron. 30 bulan. 30 bulan itu diambil menyusui berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 6. Jadi hamil itu kalau 6 bulan lahir maka bisa hidup sesuai dengan ayat ini. Dan kedokteran membuktikan bahwasanya kalau 6 bulan lahir bisa hidup. Tetapi kalau kurang daripada 6 bulan maka tidak bisa hidup. Makanya kalau ada orang melahirkan kurang dari 6 bulan, oh tanda tanya. Iki deben kain nikahe kan atau kae. Kok agek patang sasi kok wis lahir. Nah, tanda tanya. Oh, jebule wis dicicil. Kenapa nggih? Nggih. Agek 5 sasi kok wis lahir. Oh, berarti sudah dikredit sebelumnya. Tapi kalau 6 bulan, nah ini berarti nggak boleh Anda curiga. Ya. Kalau lahirnya 6 bulan setelah pernikahan, setelah ijab, itu tidak bisa dicuriga. Karena kalau lahir 6 bulan itu bisa hidup sesuai dengan ini. Dan kedokteran mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau 6 bulan itu bisa. Ini guru biologi, bukan? Oh, ketok kaya tenanan men nggatekke. Nah, jadi biologi begitu mengatakan bahwasanya kalau 6 bulan itu lahir bisa hidup sesuai dengan surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, begitu. Ya. Terus hatta idza balagha asuddahu
wa balagha arba'ina sanah, maka akan membimbing orang tuanya sampai dewasa arba'ina sanah, wa balagha arba'ina, sampai 40 tahun. Jadi dewasa Durma wau itu adalah umurnya 40 tahun. Kalau 40 tahun itulah kedewasaan yang super, yang pas. Baik fisik maupun mental. Itu umur 40 tahun. Ini bukan anu loh ya. Kalau kurang 40 tahun itu masih mentalnya masih belum jelas. Ini ayat Quran loh ya, saya tidak politik loh ya. Nanti harus 40 tahun gitu kan, nanti MK itu bukan, nanti ini gak ada kaitannya sama sana loh ya. Nah, ini kaitannya sama ini. Ini 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun, maka contohnya gini. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi umurnya berapa? 40. Ya toh ya? Iya. Insinyur Soekarno ini terkait sama pro sama kontra loh, nggih. Tidak terkait sama pro sama kontra loh, nggih. Nanti jangan dikait-kaitkan. Soekarno memproklamasikan umur berapa? Lahir tahun 1901. Memproklamirkan tahun 1940, umur 44 tahun. 40 tahun kan? Iya. Soeharto menumpas PKI umurnya berapa? Lahir tahun 1921, menumpas tahun 1965, 44 tahun. 40-an. Gini apa nggih? Itu contoh. Jadi 40 tahun itu adalah emas. Untuk apa? Baik dewasa fisik maupun dewasa mental. Ini contohnya seperti itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1868. Mendirikan Muhammadiyah tahun berapa Pak Pras? 1900 berapa? 12. Berapa tahun umurnya? Maksudnya selangnya itu ketika mendirikan 68 sampai ke 40 berapa? Sama. Berapa? 68 ke 12 44 tahun. Sama. Makanya ini 40-an ke atas ini adalah emas, sampai 50 itu emas. Makanya betul-betul diperhatikan. Nah ini. Maka jamaah rahimakumullah, ini intinya. Kalau sudah umur 40 tahun setelah durma, kemudian apa? Setelah durma tadi apa? Pangkur, wayahnya maka Allah memberikan doa setelah umur 40 dengan surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa kalau sudah umur 40 tahun ke atas. Kita sudah umur 40 tahun ke atas, maka ini yang dibaca. Ini oleh-oleh nanti di rumah. Monggo kita amalkan. Kita sudah umur 40 tahun. Rata-rata sudah 40 tahun ke atas. Maka doanya ini. Apa isi doanya? Rabbi auzi'ni, ya Tuhan, tolonglah saya an ashkura, supaya saya dapat bersyukur. Bersyukur apa? An'amta alayya, karena telah memberikan nikmat kepada saya. Saya telah menjadi orang yang dewasa. Saya telah memiliki kemampuan, telah memiliki
maka bersyukur. Kita bersyukur. Keimanan kita terima, rumah sudah kita dapatkan, anak kita dapatkan, ya kan? Anaknya sudah besar, ini sudah kira-kira umurnya 17, 16, 15, 18 tahun toh, nggih? Kita bersyukur, itu nikmat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallati an'amta wa ala walidayya, dan juga supaya bisa bersyukur, berterima kasih pada orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang membimbing kita. Kita ada itu karena orang tua. Coba orang tua kalau tidak membimbing kita, apalah jadinya kita. Maka kita bersyukur, kita beriman itu alhamdulillah. Kita bisa menurunkan anak ini karena juga ada orang tua. Coba kalau orang tua nggak ada, pemenang wis tua, ada orang tua, anaknya titipin orang tua sisan. Dulu kalau gitu kan kebanyakan wis tua terus dititipi anak sisan gitu. Makanya kita terima kasih pada orang tua. Kita doakan orang tua kita ladeni orang tua kita. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, bimbinglah saya agar supaya amal kita menjadi amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Karena apa? Karena ada yang berpendapat, ulama ada yang berpendapat mulai umur 10 tahun amal kita yang dicatat. Kalau salah jelas salah. Dan umur ini menjadi tonggak daripada kebiasaan. Kalau 40 tahun lamanya akan jelek. 40 tahun kalau baik maka nanti akan menjadi baik. Ini makanya umur 40 tahun adalah awal daripada kita beramal. Marilah kita beramal sebaik-baiknya. Kita bimbing anak-anak kita sekolahkan di SMK Muhammadiyah ini dengan baik, ya tak? Ini insya Allah dengan baik. Wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li, ya Allah, perbaikilah siapa? Anak-anak saya ini untuk saya. Wa aslih fi dzurriyyati, perbaikilah anak-anak saya ini untuk saya. Kenapa? Kita nanti mau tua atau tidak? Bapak Ibu mau tua napa mboten? Sepuh atau tambah sepuh? Napa nglungsungi? Ingin nglungsungi atau ingin tua lagi? Ingin tua lagi. Menjadi tua atau ingin nglungsungi? Semakin lama semakin tua atau semakin muda? Semakin tua. Kalau semakin tua itu semakin susah apa semakin reot atau semakin jejeg? Semakin reot. Nggih apa nggih? Nggih, wong untune ya wis entek. Arep mangan ya pelaku niku temik-temik gitu. Nggih napa nggih? Mlampah medengkule menak tangga wis dredeg nggih ya. Arep Mbah Kondo dredeg niki jam pinten? Pun meh telas niki. Selesai jam pinten to? Pun meh berarti. Oh nggih, kita melih nggih. Jadi kalau sudah apa itu? Mulai tua maka kita doa, ya Allah perbaikilah anak-anak saya untuk saya. Anak-anak itu adalah aset supaya apa? Supaya nanti kalau kita tua dibantu oleh anak-anak kita. Siapa tuh yang menolong kita kalau enggak anak-anak kita? Ya kan? Kalau sudah tua itu kalau yang ngurusi kita siapa? Maka anak-anak kita. Maka kita doakan wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya itu penolong saya nanti setelah saya tua. Kalau saya tua tidak dibuang, tidak dicampakkan, begitu loh. Mbak aslih li fi dzurriyyati. Yang penolong kita itu adalah orang tua. Maka kita didik, kita bimbing anak-anak kita supaya apa? Kalau kita tua tetap dirawat oleh anak-anak kita.
Itu maksudnya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, saya bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan saya berserah diri kepadamu. Mudah-mudahan doa ini diamalkan. Nggih, monggo diamalkan. Dalam surah Al-Aqaf ini ayat 15 ini diamalkan setiap hari sudah kita umur 40 tahun. Supaya anak-anak kita nanti setelah nanti dewasa membantu kita baik setelah tua maupun setelah kita meninggal dunia. Itulah yang dapat kami sampaikan karena waktu yang begitu cepat, dan mudah-mudahan besok yang akan datang bisa bertemu lagi, dan kami berharap monggo nanti Pak Kepala kebiasaan yang baik ini nanti baiknya dilanjutkan atau tidak, per 2 bulan sekali atau itu lagi tidak? Tidak kan nggih? Nggih, nanti tolong waktunya agak dipercepat nggih, jangan molor kayak gini. Nanti kalau molor kasihan, saya juga molor ada kegiatan yang lain. Ngoten nggih? Jadi biar nanti cepat, makanya nanti tolong yang Bapak Ibu kawan wali nanti diajak untuk bisa berangkat, ngoten nggih? Ngoten. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.